Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Priyanto. Saya salah satu dosen tetap dari Universitas ASA Indonesia atau ASA Indo yang ada di Jakarta. Saya adalah dosen tetap di program studi Diplomatika Perhotelan, dan selain dosen, saya juga diberi kepercayaan sebagai Sekretaris Unit Penjaminan Mutu. Saya adalah lulusan S2 bidang manajemen dengan konsentrasi keuangan. Dan di ASA Indo, saya diberikan mata kuliah atau mengajar ada 3 mata kuliah, yaitu Principle of Accounting atau dasar-dasar akuntansi. Kedua, Principle of Management atau dasar-dasar manajemen. Dan yang ketiga adalah Hospitality Management. Pada kesempatan saat ini saya akan mendeskripsikan atau menjelaskan tentang mata kuliah dasar-dasar akuntansi atau prinsip accounting terkait dengan metode delivery, interaction, dan assessment atau DIE. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dengan pelaksanaan tatap muka ada 16 kali, di mana isinya ada materi perkenalan, ada review 1, review 2, ujian tengah semester, dan ada ujian akhir semester. Pada tatap muka pertama, itu belum ada materi karena diawali dengan perkenalan, di mana perkenalan nanti akan membahas atau menjelaskan tentang sistem perkuliahan atau juga peraturan perkuliahan, kemudian sistem penilaian, dan yang ketiga adalah kontrak perkuliahan. Jadi mahasiswa akan tahu apa saja materi akan diperoleh selama mengikuti mata kuliah ini. Pada tatap muka kedua sampai 6 itu ada materi, kemudian tatap muka ke-7 nanti ada review 1, kemudian tatap muka 8 pelaksanaan ujian tengah semester atau UTS, 9 sampai 14 itu materi berikutnya yaitu penyampaian materi, kemudian review 2 di tatap muka 15 dan di tatap muka 16 atau diakhiri dengan pelaksanaan ujian akhir semester. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa akan memahami dan mampu menjabarkan tentang ruang lingkup perusahaan jasa, ruang lingkup pengertian akuntansi, dan yang selanjutnya adalah siklus akuntansi. Kemudian CPMK yang kedua, yaitu mahasiswa mampu menguasai akun atau rekening atau perkenalan dan mampu menerapkan kode pada akun. Berikutnya adalah mahasiswa mampu menelaah dan menganalisis transaksi dan menguasai persamaan dasar akuntansi. CPMK yang keempat, mahasiswa akan mampu memahami dan menguasai pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Berikutnya, CPMK berikutnya adalah mahasiswa akan mampu melakukan posting dan menyusun neraca saldo. CPMK berikutnya adalah mahasiswa akan mampu melaksanakan penyesuaian, membuat ayat jurnal penyusunan atau JP, menyusun neraca saldo. Dan pada akhirnya CPMK-nya adalah mahasiswa akan mampu menyusun laporan keuangan dan jurnal penutup. Mengacu pada CPMK di atas, maka materi dari mata kuliah Principle Accounting ini adalah gambaran umum akuntansi dan perusahaan jasa, akun perkiraan atau rekening, analisis transaksi dan persamaan dasar akuntansi, kemudian jurnal umum, posting dan skala saldo, materi juga ada jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan keuangan, dan jurnal penutup. Karena materi ini bersifat hitungan atau kebanyakan menghitung, maka tatap muka sebagian besar kami lakukan secara langsung di kelas agar capaian pelajaran lebih efektif
dan maksimal. Namun demikian, untuk materi tertentu kami juga lakukan secara virtual atau online dengan menggunakan platform digital. Dan juga melakukan diskusi melalui WhatsApp grup yang kami buat. Jadi kami tetap menggunakan mode pembelajaran secara blended learning. Agar dalam pembelajaran lebih interaktif, maka pembelajaran diawali dengan penyampaian materi oleh dosen, dan di sela-sela penyampaian materi, mahasiswa dapat bertanya tentang hal yang mungkin saya jelaskan kurang memahami. Meskipun setelah penyampaian materi yang kami lakukan, juga kami lakukan diskusi interaktif dengan mahasiswa yang membahas tentang hal-hal yang kurang dipahami tentang materi tersebut. Jadi akhir sesi perkuliahan saya memberikan tugas yang terkait dengan materi saat itu, dan tugas saya upload melalui LMS mata kuliah ini. Berikutnya, untuk sistem penilaian, kami mengacu pada peraturan akademi yang sudah ditetapkan oleh rektor di universitas kami, yaitu ada 4 kategori penilaian. Yang pertama adalah kehadiran, itu memiliki bobot 10%. Kemudian tugas itu 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester atau final test itu 40%. Dan untuk nilai kehadiran, mahasiswa diperkenankan tidak hadir maksimal 4 kali atau 25%. Kami juga mengacu hal ini pada peraturan yang ada di universitas kami. Jadi kami tetap membolehkan mahasiswa tidak mengikuti perkuliahan ini, mungkin ada alasan tertentu, dengan toleransi maksimal adalah 4 kali atau 25%, karena ini merupakan 2 SKS, jadi 20% adalah 4 kali. Demikian deskripsi singkat untuk mata kuliah Prinsipal Accounting yang saya ampu, yang saya ajar. Dan berikut ini nanti akan sampaikan rekaman proses pembelajaran mata kuliah ini yang berlangsung di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Apa kabar semua? Kita ketemu lagi setelah seminggu lalu kita ketemu kan? Ya, kita hari ini ketemu lagi dengan wajah yang seger. Padahal kayaknya udah antusias untuk mempelajari materi hari ini ya. Oke, sebelum dimulai, sebagai makhluk yang berketuhanan, kita harus mulai dengan berdoa ya. Menurut keyakinan dan agama masing-masing, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Seperti saya bilang tadi, kita hari ini akan melanjutkan materi yang seminggu lalu. Seminggu lalu kita belajar tentang apa? Neraca saldo. Ya, neraca saldo. Neraca saldo apa fungsinya? Ini masih ingat ya? Apa? Pak, sebagai Apa? dasar pencatatan laporan keuangan. Sebagai dasar pencatatan keuangan yang lain? Sama. Oke, benar. Jadi neraca saldo adalah sebagai dasar untuk penyusunan laporan keuangan. Ya? Benar nggak? Ya, oke. Jadi kita akan belajar ini tentang materi apa? Jurnal penyesuaian. Ya, oke. Jadi setelah neraca saldo adalah jurnal penyesuaian atau adjustment entry. Oke ya. Oke. Pengganggu jalan ini kenapa? Iya biasa nih, dosennya grogi. Oke. Jadi hari ini adalah tatap muka ke berapa? 9. Tatap muka ke 9. Apa sih yang akan diraih oleh di tatap 9 tentang adjustment entry? Ya. Jadi kalian harus bisa mengerti, memahami tentang apa itu pengertian apa? Jurnal penyesuaian. Kemudian tujuannya apa? Ya. Jadi nanti di akhir bulan Anda harus bisa ini. Kemudian nomor 2 apa? Mampu melakukan penyesuaian dan menyusun jurnalnya. Jadi nanti Anda harus melakukan
penyesuaian itu menghitung. Ada yang nggak perlu hitung, ada, tapi diantaranya adalah menghitung. Kemudian setelah dihitung, melakukan namanya zona penyesuaian atom menggunakan ayat zona penyesuaian atau AJP. Ya, paham ya? Ya, jadi gini, nanti misalnya ada pertanyaan silahkan, nggak usah nunggu saya nanya ada pertanyaan gitu. Misalnya nanti angkat tangan aja, nanti saya akan stop sebentar, akan menjelaskan yang kalian tidak paham ya. Jadi silakan nanti tunjuk tangan. Oke, jadi itu tujuan yang Anda raih di akhir tatap muka. Oke. Ini jadi ini lanjut ke ini. Apa sih namanya ini? Siklus akuntansi. Jadi akuntansi kemarin kan udah sampai sini. Nah, berikutnya adalah siklus akuntansi. Jadi siklus akuntansi kemarin kan udah sampai sini. Ya. Nah, berikutnya adalah Jurnal penyesuaian. Balik dulu saya ya, maklum nih. Nih. Jadi siklus akuntansi yang ke 1, 2, 3, 4, ke 5. Jadi jurnal penyesuaian. Ya. Apa tujuan jurnal penyesuaian? Yang pertama dalam setiap akun real. Apa akun real? Kemarin waktu itu saya jelaskan apa akun real. Ayo dilihat lagi yang pernah sampaikan. Akun apa? Akun neraca setengah. Oke, jadi akun real adalah akun yang terdapat dalam neraca. Tuh, yaitu khususnya akun harta dan utang. Biar apa? Biar menunjukkan yang sebenarnya. Kenapa sih Pak? Kenapa? Karena di neraca saldo itu akun-akunnya itu ada yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Tapi nggak semua akun, tapi jadi ada beberapa akun yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Ya, makanya harus disesuaikan. Kemudian tujuan kedua, setiap akun nominal, apa akun nominal? Yang terdapat dalam rugi laba. Yang terdapat rugi laba adalah ada 2 poin kan, biaya dan pendapatan. Ya, jadi adalah akun pendapatan biaya menunjukkan pendapatan yang sebenarnya terjadi. Berapa sih misalnya pendapatan yang sudah diterima? Kalau biaya, berapa sih yang harus kita bayar? Nah, itu harus kita sesuaikan. Kenapa tadi? Karena saldo adalah saldo itu ada beberapa yang tidak menunjukkan yang sebenarnya, makanya kita ada perlu namanya penyesuaian. Ya, oke, jadi tujuannya ada 2 tujuan untuk neraca saldo. Kemudian apa saja kira-kira akun yang perlu disesuaikan? Ya, jadi nanti ada varian pengeluaran yang sifatnya di muka, ada yang penerimaan dan pengeluaran ekornya di akhir. Nanti ada beberapa contoh yang di muka mana, yang di akhir mana, baik penerimaan maupun biaya. Ya. Paham ya? Jadi nanti ada 6 jenis akun yang masuk dalam kriteria mana sih penerimaan di muka maupun penerimaan dan pengeluaran di akhir. Ya? Lanjut. Jangan sepaneng ya. Ya kalau ngitung, kalau sepaneng nanti 1 tambah 1 aja bingung ya. Iya, kalau udah sepaneng itu kalau ditanya 1 tambah 1 berapa? Lupa. Tapi kalau udah enak ya. Oke. Yang pertama adalah pendapatan diterima di muka. Maksudnya gini, jadi ada pendapatan perusahaan yang kita terima, tapi sebetulnya tidak hanya hari itu, tapi untuk masa biasanya lebih dari 6 bulan. Ada yang mungkin 6 bulan, ada yang 1 tahun. Ya, jadi kalau rata-rata periode akuntansi itu adalah 1 tahun ya, rata-rata 1 tahun. Jadi ini perlu diselesaikan, yaitu pendapatan yang kita terima tapi di muka. Paham ya? Oke, lanjut. Kalau kedua, biaya dibayar di muka. Ini kebalikannya, ketika penerimaan di muka. Yang berikut adalah biaya. Jadi biaya yang kita keluarkan, tapi tidak hanya berlaku untuk saat waktu kita membayar. Ya, tapi berlaku untuk bisa 6 bulan, bisa 1 tahun. Tergantung nanti jenis biayanya. Paham? Oke, lanjut. Ketiga, penyusutan aktiva tetap.
Kenapa kira-kira aktivitas tetap perlu disusutkan? terpakai Karena kenapa kira-kira? Kalau pensiun akun untuk aktivitas tetap kenapa perlu disusutkan? Contohnya apa sih aktivitas tetap? Gedung, kendaraan, peralatan. Kalau tanah masuk nggak? Masuk, tapi tidak perlu disusutkan. Kenapa tanah tidak perlu dikecualikan? Kenapa jenis aktivitas tanah tidak masuk kelompok yang disesuaikan atau disusutkan? Kira-kira kenapa? Tanah tidak perlu disusutkan. Tadi kalau contohnya misalnya gedung perlu ada penyusutan, kendaraan perlu, peralatan perlu. Itu kenapa kira-kira? Karena apa coba? Anda kalau punya motor lah, apakah misalnya Anda beli di awal 1 juta misalnya, apakah 5 tahun kemudian harganya 1 juta? Nggak mungkin kan? Ya, kenapa kira-kira? Kan berubah tadi harganya. Ya, jadi gini, kenapa aksinya pusutkan? Karena nilai dari aktivitas tersebut tiap tahun akan menurun. Ya, kalau tanah nggak disusutkan atau dikecualikan, kenapa? Karena harga tanah adalah meningkat naik. Lihat kalau tanah daerah Sudirman, sekarang mungkin udah nggak ada. Dulu waktu zaman tahun Anda belum lahir mungkin semeter 5 juta, sekarang mungkin 5 miliar, ya kan? Ya, beda sama akun lain, peralatan lain kayak misalnya gedung, itu susutkan kenapa? Ya, karena pengaruh cuaca mungkin, pengaruh bahan-bahan juga itu berkurang darinya. Sama juga peralatan dan kendaraan, ya. Makanya perlu dilakukan namanya penyusutan. Paham ya? Ya, jadi begitu. Makanya dituliskan bahwa pengecaulan adalah tanah. Benar tanah masuk aktivitas tetap, tapi dia tidak harus disusutkan. Ya. Pemakaian perlengkapan. Ya, jadi perlengkapan yang terdapat di neraca saldo itu karena perlengkapan mungkin di awal ya. Kan dalam seiring berjalan waktu akuntansi berjalan, misalnya setahun kan pasti ada pemakaian. Benar nggak? Nah, makanya kita harus sesuaikan. Sorry. Ya. Yang kelima adalah biaya yang masih harus dibayar. Jadi misalnya gaji kan, gaji itu contohnya misalnya bulan depan masih harus bayar gaji sekian, ya itu namanya gaji. Kemudian yang keenam, pendapatan yang masih harus diterima. Ini biasanya contohnya adalah misalnya kita menabung di bank atau mungkin deposito, kan ada bunga itu masuk dari penyusutan nomor 6. Oke, kita yang berikutnya tentang, kita bahas satu persatu ya. Tadi yang pertama adalah pendapatan diterima di muka. Nah, dari neraca saldo terakhir per 3 Desember 2004, mana akun yang menyatakan pendapatan diterima di muka? Nomor berapa? Atau nomor akun berapa? Yang 2.2, yaitu sewa diterima di muka, benar. Jadi di antara ini yang masuk dari kategori yang pertama tadi itu adalah nomor 2.2, ya, sewa dibayar di muka. Ada contoh begini, diterima pendapatan sewa ruangan untuk 1 tahun pada tanggal 1 Juni. Ingat, 1 Juni. Jadi kita nerima pendapatan 1 Juni. Berapa? 18 juta. Kira-kira angka 7 dari mana? Ya, angka 7 adalah menunjukkan dari 1 Juni sampai 31 Desember. Akan kita hitung. Jadi 7 per 12 dari mana jumlah bulan dalam 1 tahun. Oke. Kita kalikan berapa? 18 juta. Dari mana? Dari ini ya. Berapa hasilnya?
10.500. Setelah ketemu, hitung, kita buat AJP atau ayat jurnal penyesuaian. Inilah yang Anda buat. Sewa Trimuka 10.500, kreditnya adalah pendapatan. Itu untuk yang pertama tadi, jadi pendapatan terima di muka. Jadi segini, ini adalah pendapatan real selama tahun 2024. Itu adalah 10.500. Dari yang diterima di muka 18 juta. Dari mana? Dari ini hitungannya. Ada pertanyaan? Masih bingung atau paham? Paham ya, nanti habis ini kita akan latihan ya. Oke. Lanjut, kalau ada pertanyaan. Nomor 2 adalah, ini tadi, nomor 2 adalah, apa tadi? Biaya dibayar di muka. Oke, kita lihat yang ini. Ini mana yang menunjukkan biaya dibayar di muka? 1.4 yaitu asuransi. Jadi perusahaan membayar asuransi biasanya untuk 1 tahun. Ya, oke, kita ada data penyelesaiannya adalah ini. Asuransi dibayar tanggal 1 Agustus untuk masa pertanggungan 1 tahun. Berarti kira-kira kita akan hitung berapa bulan? 5. Kita lihat. Ya, 5/12. Jadi 5 dari Agustus sampai Desember. Sama, ini kalikan besaran asuransi 6 juta. Berapa? 2.500.000. Nah, setelah ketemu langsung dibuat apa? AJP-nya, yaitu biaya asuransi dibayar di muka. Jadi real biaya asuransi untuk tahun 2004 adalah 2.500.000. Karena kenapa? Karena baru berlangsung 5 bulan. Kemudian yang diterima di muka nanti akan berkurang dari 6 juta dikurangi 2,5. Nanti akan kelihatan kalau Anda setelah ini belajar tentang neraca lajur. Ya, itu 2. Apa tadi yang pertama? Pendapatan diterima di muka. Yang kedua, biaya dibayar di muka. Ya, itu ya. Oke. Gimana? Masuk nggak? Masuk. Baiklah. Jadi gini, sebelum lanjut, kita akan nanti latihan ya. Latihan untuk yang nomor 1, 2 dulu. Jadi untuk hari ini mungkin kita cukup sekian, biar jangan terlalu banyak-banyak, nanti kalau itu tumpah malah nggak ada yang masuk kotak kan. Cukup 2 dulu tentang penyesuaian, yaitu tentang dibayar di muka, ada biaya, ada pendapatan. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Atau ada yang diem tuh ada 3. Diem nggak tahu, diem udah paham, diem bingung. Saya harap ada diem paham ya. Jadi nanti kalau kita ketemu lagi, Anda sudah benar-benar memahami. Ya? Oke, kalau nggak ada, mungkin Bapak akhiri cukup sekian untuk hari ini. Saya harap Anda menyenangi dengan mata kuliah model menghitung, ya. Senang sekali. Benar ya? Oh, senang loh ya? Iya, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.